Selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustadz Haji Soleh Ismail MPDI dan sebagai Bilal Al-Ustadz Muhammad Rafi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghawth أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون. وقال أيضا في آية أخرى ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. أيها الأعزاء, sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, perkenankanlah Al-Hakir untuk menyerukan sekaligus mengajak agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian melakukan apa yang telah diperintah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dikatakan taqwallah, dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bersama bahwa yang sangat amat menentukan derajat kita di hadapan Allah dan derajat kita di dunia ini adalah ketakwaan seseorang. Maka semakin tinggi kadar ketakwaan seseorang, semakin peduli dan semakin perhatian terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis dia akan bahagia dan akan mulia, baik mulia di dunia, terlebih nanti dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hanya dengan takwalah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, bukan kebahagiaan yang semu, yaitu adalah kebahagiaan yang hakiki, yaitu adalah bahagia di dunia dan bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hadirin rahimakumullah, karena Allah tidak akan menilai seseorang dari sisi apapun, melainkan Allah hanya memberikan nilai kepada kita terhadap dari sisi ketakwaan kita kepadanya. Sehingga seperti yang disampaikan tadi, semakin tinggi kadar ketakwaan seseorang dan semakin mulia di hadapan Allah, yaitu dalam surganya. Mudah-mudahan segala bentuk ibadah yang kita lakukan akan menjadi bekal untuk diri kita bersama, karena bekal dan sebaik-baik bekal untuk menghadap kepada Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka bekalilah diri kalian untuk menghadap kepada Allah, dengan karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Jumat ini adalah Jumat yang terakhir dari bulan Syawal, di mana kurang lebih 1 bulan kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kepada kita, bahkan dinyatakan sebagai orang yang bebas dari siksa api neraka di balik ibadah puasa kita.
Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan kita orang yang berpuasa bebas dari api neraka, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang berpuasa dengan imanan wa ihtisaban, maka dia telah diampuni dosa yang telah lewat. Bahkan hadis yang lain Nabi menyatakan dia keluar dari dosanya bagaikan bayi baru dilahirkan. Dengan demikian pada suasana bulan Syawal ini sedang bersih-bersihnya ibadah, sedang bersih-bersihnya hamba Allah. Setelah dinyatakan diampuni dosa-dosanya dan dinyatakan bebas dari api neraka, kita adalah saat bulan Syawal ini adalah sedang bersih-bersihnya jiwa dari dosa. Mestinya hadirin rahimakumullah, di saat bersih-bersihnya jiwa dari dosa inilah saatnya untuk berdoa kepada Allah, karena doa ini sangat bergantung terhadap bersihnya jiwa. Semakin bersih jiwa kita, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin rahimakumullah, dosa yang ada pada kita, satu dosa dengan dosa yang lain akan berubah menjadi titik hitam di hati kita. Rasulullah menyatakan setiap kali kita berdosa kepada Allah, maka akan timbul titik hitam di hati kita. Semakin banyak dosa dan semakin besar dosa yang kita lakukan, titik demi titik akan mengotori hati kita. Setelah hati kita kotor dengan noda-noda dosa yang telah ada pada kita, yang telah kita lakukan, maka dengan sendirinya semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semua maka doamu akan ukabulkan. Ketika kita berdoa kepada Allah kemudian doa tidak serta-merta diterima oleh Allah, jangan salahkan Al-Qur'annya, jangan salahkan janji Allah. Berarti kita harus mengintrospeksi diri, melihat diri kita, masihkah ada dosa yang ada pada kita sehingga doa kita sudah bertahun-tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sepertinya menjadi tradisi bagi kita bersama, setiap orang yang datang dari haji, setiap orang yang datang dari umrah, kita berduyun-duyun datang minta doa kepadanya. Kenapa kok demikian? Karena orang yang melaksanakan ibadah umrah, orang yang melaksanakan ibadah haji, sejak mulai melangkah menuju Mekah Al-Mukarramah, langkah demi langkah rontok yang namanya dosa yang ada pada dirinya. Rasulullah mengibaratkan dia yang berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, satu langkah telah rontok dosanya bagaikan daunan yang rontok dari pohonnya. Sepulang dari Mekah Al-Mukarramah, banyak orang yang minta barokah, banyak orang yang minta doa. Kenapa kok demikian? Karena dia dinyatakan orang yang bebas dari dosa setelah melaksanakan ibadah haji. Pada bulan Syawal ini kita tidak perlu menunggu orang yang datang di Mekah Al-Mukarramah, sebab diri kita telah dinyatakan oleh Allah orang yang bebas dari api neraka, orang yang bebas dari dosa-dosa. Sedang suci-sucinya kita, dalam artian sebelum kembali kepada maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan sebelum Ramadan, maka sedang suci-sucinya kita, berarti doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hadirin rahimakumullah, Rasulullah menyatakan ud'ullaha, berdoalah kalian semua, kata Rasulullah, Allah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah. Syaratnya kata Rasulullah, kalian harus merasa yakin bahwa doa kalian akan diterima oleh Allah. Doa kita tidak boleh setengah-setengah, akan tetapi kita harus yakin bahwa kita akan diterima doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa-doa kita. Akan tapi Nabi Muhammad menyatakan wa'lamu, ketahuilah, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima dari doa dari hambanya dari qalbin ghafilin, hati yang lupa, hati yang lalai, hati yang lupa akan Allah Subhanahu wa taala, hati yang tidak tahu akan arti dari doa yang dikumandangkan, doa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bahwa doa yang akan dikabulkan oleh Allah apabila diawali dengan selawat dan salam. Doa akan dikabulkan oleh Allah apabila menggunakan dengan asmaul husna.
Doa akan senantiasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita menggunakan doa-doa yang telah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Doa itu akan diterima oleh Allah apabila doa itu adalah sigotnya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, bila kita tidak paham akan doa yang kita baca, maka sebaiknya kita berdoa dengan bahasa kita masing-masing, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, karena dengan bahasa kita lebih meresap dan lebih husuk dalam hati kita. Dan apabila walaupun bahasa Madura, bahasa Indonesia, bahasa Jawa yang kita doakan pada tengah malam saat kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam terakhir, maka doa itu walaupun bahasa Madura, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, karena itu tidak termasuk qalbin ghafilillahin, bukan doa yang kita tidak paham ketika dibaca, maka cukup mengena bahasa dengan bahasa Madura dan bahasa kita yang kita paham. Hadirin rahimakumullah, hadirin rahimakumullah, ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Di antara sekian syarat-syarat daripada doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alla yakuna fid du'ai ithmun, di tengah-tengah doa tidak boleh ada dosa. Di dalam jiwa kita yang berdoa, maka tidak boleh ada dosa, sebab dosa yang ada pada kita akan menjadi penghalang dikabulkannya doa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan salahkan Al-Qur'annya apabila doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Wala qati'atur rahimin, doa akan dikabulkan kata Rasulullah apabila di dalam jiwa kita, tubuh kita tidak ada sifat yang telah memutus hubungan famili satu dengan yang lain. Maka dengan memutus famili, maka doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian syarat doa itu akan dikabulkan oleh Allah, tidak boleh kesusu untuk dikabulkan. Karena hadirin rahimakumullah, bahwa doa itu terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengijabahkan kepada orang yang berdoa. Terkadang pula bahwa doa tidak dikabulkan untuk orang yang berdoa, tapi Allah akan memberikan doa itu, akan mengijabahkan untuk anaknya. Bahkan kadang doa itu diijabah oleh Allah untuk cucunya, bahkan dan untuk anak keturunan selanjutnya. Sering terjadi hadirin rahimakumullah, ada orang tiba-tiba menjadi orang yang sukses dalam segalanya, sukses dalam ilmunya, sukses dalam ibadahnya, maka setelah diteliti nenek moyangnya adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ada salah satu ulama yang menceritakan bahwa pada masa mudanya sepulangnya dia pulang dari mencari ilmu, dia diberi tugas di kampungnya untuk keliling dan untuk ronda di kampungnya untuk menjaga keamanannya. Maka seorang santri itu melihat sendiri bahwa rumah satu dan yang lain di kampungnya itu adalah ada di antaranya orang yang ahli ibadah, melek pengi, orang yang sholat tahajud, walaupun tidak semua dari kampung itu rumah demi rumah tidak dihiasi dengan tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Selang kurang lebih 20 tahun dari perjalanan itu, maka kiai itu menyatakan, aku tidak menyaksikan orang-orang yang 20 tahun kemarin ada tahajud dalam rumahnya, melainkan sekarang anak cucunya menjadi orang yang sukses dalam ibadahnya, sukses dalam ilmunya, sukses dalam segalanya. Mereka termasuk orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadirin rahimakumullah, doa orang tuanya diberikan dan dikabulkan untuk anak dan cucunya sekalipun tidak diberikan kepada dirinya. Sekali lagi dinyatakan, kata ulama tadi itu, saya tidak menyaksikan orang-orang yang telah bangun malam yang saya saksikan setiap malam di rumah itu, melainkan dia, anak dan cucunya menjadi orang yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, di balik cerita itu sendiri hadirin rahimakumullah,
Maka doa orang tua sangat berpengaruh, sangat menentukan keberhasilan daripada anak dan cucunya. Dengan demikian marilah kita berdoa kepada Allah, bermohonlah kepada Allah. Pada bulan ini adalah sedang suci-sucinya kita. Kenapa kita berani menyatakan kita adalah orang yang suci? Karena Allah sendiri yang menyatakan dalam fadilah-fadilah dan keutamaan bulan Ramadan seperti yang disampaikan tadi. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir sebagai syarat daripada doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada dosa di dalam diri orang yang berpuasa, dalam orang yang berdoa. Rasulullah Muhammad SAW pernah bercerita pada sahabatnya, ada seorang yang telah berjalan, bertapa jalan. Di perjalanan dia sesekali beliau menyatakan Allah, Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Sepertinya dia adalah orang yang sangat bersih, sampai dirinya tidak menghiraukan terhadap pakaiannya, tidak menghiraukan rambutnya. Dalam ibadahnya, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Sepertinya dia adalah orang yang khusyuk. Memang dia adalah orang yang khusyuk dan beribadah kepada Allah. Rasulullah melanjutkan ceritanya, akan tetapi dia makanannya barang haram, minumannya adalah barang haram, pakaiannya dari barang haram, semua yang ada pada dirinya dibelikan dari barang yang haram. Bahkan Nabi mengatakan wa ghudhiya bil haram, dia telah diceceli dengan barang haram. Walaupun kesehariannya ibadah tengah malam, sesekali dia ya Rabb, ya Rabb, tidak menghiraukan orang yang di sekitarnya. Nabi menyatakan fa'anna yustajabu lahu du'a'u, maka bagaimana doanya akan diterima oleh Allah kalau makanannya haram, minumannya haram. Makanan dan minuman yang haram banyak dihasilkan daripada transaksi jual beli yang tidak diizinkan oleh agama. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, yang terakhir marilah kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah orang yang senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga dengan ketakwaan itu kita nanti akan menjadi orang yang spesial di hadapan Allah, akan mendapatkan derajat di hadapan Allah setinggi-tingginya, tentunya bergantung terhadap kadar ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, marilah kita tetap berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak dan keturunan kita sampai hari kiamat. Mudah-mudahan dijadikan orang yang ahli ibadah, ahli salat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama dengan anak kita, cucu kita dan cicit-cicit kita sampai hari kiamat nanti berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya kita berkumpul dalam keluarga dengan cicit kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala sambil tersenyum. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah telah kita terima di hadapan Allah, yaitu dalam surganya. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'na iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdahu wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.